Oke, selamat pagi semuanya. Senang sekali bertemu dengan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan salah satu bentuk template dari personal income dan expenses atau personal finance ya dalam bentuk yang berbeda. Jadi kalau bentuk yang lalu ya pada video saya sebelumnya, jadi bentuknya adalah seperti begini ya. Jadi ada apa? Ada budget sama aktualnya. Nah, sedangkan yang di sini yang akan berikutnya saya akan tampilkan yang bentuknya full. Jadi semuanya aktual semua. Nah, secara pribadi saya pakai yang aktual seluruhnya ini ya, karena ya dengan keterbatasan waktu saya nggak punya waktu banyak untuk bikin yang budget sama yang aktual. Tapi tetap saya sharingkan ke rekan-rekan sekalian ya. Untuk yang lebih efektifnya biasanya yang ada budget sama aktualnya. Oke ya, jadi saya akan sharingkan satu tipe template yang hanya aktual aja. Nah, di sini saya bikin langsung 1 tahun ya, jadi 12 bulan. Ya, ini Januari sampai Desember. Nah, 2011, tapi yang saya sharingkan di layar ini hanya Januari sampai April aja ya. Oke. Nah, pertama-tama saya review sebentar. Jadi untuk yang nomor di sini, rekan-rekan sekalian harus menentukan jadi ada cash inflow atau pemasukan kas kita yang biasanya berasal dari penghasilan atau pendapatan. Nah, ini apa? Tentukan apa ya nama-nama sumber income-nya di sini bisa ditulis di sini ya, apa nama-namanya. Kemudian juga bisa tuliskan juga mana yang reguler dan mana yang nggak reguler. Ya, jadi mana yang tetap dan mana yang sampingan. Ya, mana yang nggak tetap ya tuliskan. Kemudian pada kolomnya baris yang kedua adalah operational expenses. Ya, jadi nah ini misalnya saya dalam posisi sebagai pengajar, dosen, guru privat ya. Nah, maka operational expenses adalah pengeluaran langsung. Ya, jadi pengeluaran-pengeluaran langsung yang berhubungan dengan kegiatan saya untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Ya, pembelian buku-buku, TOEFL, kursus, atau mungkin apa ya, pengembangan diri, saya ikut kursus pengembangan diri. Pokoknya yang langsung berhubungan sama pekerjaan saya dalam mendapatkan income di sini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian nah itu. Kemudian ada bawahnya adalah cash outflow. Nah, cash outflow pada Romawi yang kedua, ya. Jadi cash outflow di sini adalah yang pertama. Nah, ini urutannya tergantung rekan-rekan sekalian. Mana yang lebih prioritas, mana yang lebih urgent, mana yang harus didahulukan. Nah, ini kita bisa kasih angka 1, 2, nah, sampai bawah di sini ada 11. Ya, jangan terlalu banyak ya. Ya, 12 lah ya idealnya ya. Ya, terlalu banyak oke ya, tapi menurut saya sih ya 12 lah oke lah ya. Jadi misalnya yang pertama adalah makanan ya. Nah, jadi di sini makanan yang prioritas, kemudian yang kedua adalah kesehatan, ketiga adalah pakaian ya misalnya pada saat itu ya. Yang keempat adalah pengeluaran berhubungan dengan papan atau rumah tangga ya, rumah dalam arti fisik. Kemudian untuk anggota keluarga yang lain, nah ini oke, saya tutup sedikit ya. Kemudian juga untuk komunikasi, transportasi, sumbangan, rekreasi, dan nah ini pengeluaran-pengeluaran dalam jumlah besar ya, misalnya elektronik untuk saya secara pribadi dan pengeluaran-pengeluaran lain dalam jumlah yang lebih kecil ya gitu. Nah ini rekan-rekan bikin dulu ya. Jadi bikin dulu untuk cash outflow-nya apa saja ya, itemnya ya saya rasa 12 item besar lah. Nah, itu nanti urutkan mana yang lebih dahulu ya. Jadi misalnya food lebih prioritas daripada kesehatan dulu ya. Jadi kalau yang pertama kita harus makan dulu ya. Kalau nggak makan kan gimana ya. Kemudian pakaian itu di bawahnya kesehatan ya. Tapi kalau ada yang mungkin rumah di atasnya pakaian ya itu terserah ya. Jadi boleh-boleh saja sesuai dengan kebutuhan dari rekan-rekan sekalian, sesuai dengan kondisi yang dirasakan dari masing-masing dari rekan-rekan sekalian ya seperti itu. Nah, kemudian untuk kolomnya ini ada dari ada kolom utama ya. Jadi saya tulis note aja, ini langsung aja bulannya ya supaya nggak terlalu panjang ya. Jadi di sini adalah catatan ya. Jadi catatan bulan Januari 2011 ya. Nah, ini adalah jumlah akumulasi cash inflow-nya.
ya, yang gross ya, tapi belum dikurangi biaya langsungnya. Ya, ini silakan tulis nama-namanya apa saja. Ya, langsung aja di akhir bulan kita bisa tulis ya penerimaan kita berapa dan kita persentase ya gitu. Ini untuk bulan Januari aja ya gitu. Kemudian ini ada satu yang non reguler ya, ada satu penerimaan yang non reguler ya, ini kita tulis ini. Kemudian ini adalah biaya-biaya langsungnya. Nah, ini biaya-biaya langsungnya. Ada biaya langsung yang bisa habis pada bulan itu dengan jumlah yang relatif kecil ya, misalnya TOEFL materials, iklan-iklan atau fotokopi ini langsung ya. Nah, tapi ada satu kursus pajak ya, ini jumlahnya cukup besar, 1,6 juta, sehingga kalau saya langsung masukkan di bulan tersebut, maka nanti income saya jelek ya. Sedangkan dia efektifnya itu bisa beberapa tahun atau sampai lama gitu. Maka saya harus bagi ya. Nah, di sini saya pembagiannya terserah rekan-rekan sekalian mau dibagi ya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan atau lebih dari itu ya. Nah, tergantung dari nilainya berapa. Ya, kalau nilainya 1,6 juga saya bagi 3 bulan terlalu kecil. Ya, 6 bulan terlalu kecil ya. Oke lah saya bagi 12 bulan supaya nggak jelek nanti kelihatannya laporan keuangan saya pribadi saya ya. Nah, kalau saya bikin lebih dari 12 bulan atau 24 bulan, 36 bulan sesuai dengan lamanya efektifnya kursus pajak ini bagi saya, maka nantinya laporan keuangan saya jadi bertele-tele gitu ya, terlalu 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 banyak item gitu ya, sedangkan jumlahnya nggak seberapa ya. Jadi ini kembali ke berapa nilainya dan berapa angka yang kira-kira pas mengurangi atau sebagai biaya operasional rekan-rekan sekalian pada bulan tersebut. Jadi ini kembali ke rekan-rekan sekalian juga ya gitu. Oke ya, jadi dari apa? Dari cash inflow-nya, penghasilan utamanya ini gross-nya adalah 5,3 juta sekian ya, sedangkan biaya langsungnya ya adalah 266.000 sekian ya, sehingga cash inflow netnya 5.338.467 ya, seperti ini ya gitu. Nah, kemudian ini khusus untuk bulan Januari ya. Jadi ini. Nah, kemudian bawahnya adalah pengeluaran bulan Januari 2011. Jadi langsung ini aktual ya, makanan sekian langsung ya. Nah, ya kemudian untuk kesehatan. Nah, ini itemnya ini adalah ini. Kemudian jumlah per itemnya sekian rupiah, ini rupiah. Nah, ini persentase dan total dari item health ini adalah ini. Ya, 198.000 ya, sekian ya gitu. Berapa jumlah barisnya sesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan sekalian ya. Nah, kemudian kasih 1-2 baris kosong ya apabila melebar ya. Oke. Kemudian untuk pakaian, nah ini ada jumlahnya sekian. Nah, ini saya nggak kasih jumlah totalnya ya. Ya, karena relatif kecil ya. Tapi kalau dirasa relatif besar, ya dikasih jumlah totalnya sini ditambahkan ya dengan menggunakan Excel. Kemudian untuk rumah tangga saya kasih jumlah totalnya ya. Ini pengeluarannya telepon, gas alam, listrik misalnya, kemudian totalnya sekian untuk bulan tersebut ya. Oke, kemudian untuk anggota keluarga yang lain ya, misalnya pasangan kita, anak-anak kita ya. Nah, ini dokter, vitamin dan lain-lain jumlah totalnya sekian. Ini persentasenya. Kemudian komunikasi saat itu ya, HP, pulsa, internet dan sebagainya totalnya jumlahnya sekian. Ini persentasenya ya, total persentase gini masih kita hitung secara manual ya gitu. Kemudian transport, nah ini kita bagi dua, ada motor, ada mobil ya. Jadi semakin banyak harta yang kita punya, tentunya laporan keuangan pribadi kita semakin panjang dan waktunya semakin lama juga ya. Nah, ini motor sekian, kemudian ini bensinnya. Nah, ini untuk mobilnya ya, kita kasih garis hitam agak tegas ya. Perawatan, bensin, yang lain-lain STNK. Nah, ini transport, ini totalnya sekian. Jadi ini total dari seluruhnya ini ya gitu. Kemudian untuk donasi sekian, rekreasi juga ini itemnya, ini rupiahnya, ini persentasenya, ini totalnya sekian. Dan ini adalah elektronik adalah pengeluaran-pengeluaran yang dalam hal ini sifatnya rekreasional atau sekunder ya. Tapi jumlahnya gede-gede ya, gitu ya. Jadi misalnya saya beli baterai laptop ya, ini harganya
waktu itu 685.000 saya bagi 6 bulan. Kemudian ada iPhone 3G ya. Nah, ini jangka waktunya bisa lama tapi saya bagi hampir 4 juta saya bagi 12 bulan ya gitu. Kemudian ada modem dan sebagainya, LG ini saya bagi berapa ini 12 bulan. MacBook ini Desember bulan Desember 2010 belinya ya sampai November saya bagi 3 bulan ya. Pokoknya jumlah yang kira-kira worth it lah untuk rekan-rekan sekalian ya. Jadi memperhitungkan lama produk itu efektif ya dan juga tapi yang jumlahnya juga nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar ya bagi rekan-rekan sekalian. Nah, ini adalah ilustrasi dan contoh aja ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, ini ya. Nah, nanti oke ya seperti itu. Kemudian juga pengeluaran-pengeluaran lain yang relatif kecil. Nah, ini taruh di sini ya. Ini alternatif pengeluaran lain yang relatif kecil. Tapi kalau relatif besar, saya rasa lebih baik dibikinkan satu baris khusus ya. Nah, sehingga total kas keluarnya adalah sekian ya, total kas keluarnya adalah sekian. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk yang 2 Januari 2011, kemudian Februari 2011 juga dengan pola yang sama, ya. Nah, ini adalah jumlah totalnya, ya, jumlah akumulasi cash inflow gross Februari 2011, ya, dan seterusnya, ya. Jadi sama persis, ya, cuman beda bulan aja. Nah, ini kita bisa bandingkan ya. Jadi cash inflow gross kita dari bulan ke bulan itu bagaimana? 5 jutaan, kemudian 8 jutaan, 9 jutaan. Ini kebetulan naik, ya, puji Tuhan. Nah, kemudian ini juga pengeluaran lain-lain kita bisa bandingkan selama beberapa bulan. Nah, ini cenderung mengecil ya, menurun ya. Nah, ini. Nah, ini bisa kita kasih note ya di sini ya. Jadi note di sini aktual ini untuk apa saja apabila berbeda. Ya, kita bisa kasih note di sini apabila ini berbeda ya. Di sini kasih ya. Tuh. Nah, ini misalnya ya. Nah, ini berubah samponya jadi toothpaste misalnya ya. Ini bisa disesuaikan seperti itu. Ya, dan sama juga untuk bulan Maret ya, ini kita cash inflow-nya netnya cenderung naik ya. Ya, puji syukur. Nah, kemudian juga sekarang cash outflow-nya ya. Outflow-nya untuk makanan cenderung relatif sama, untuk kesehatan cenderung ya menurun ya, semakin sehat ya. Oke. Puji Tuhan. Nah, kemudian untuk pakaian, nah ini saya nggak bikinkan untuk totalnya. Nah, kemudian untuk rumah, ya rumah secara fisik ini cenderung sama, meningkat. Kemudian juga ada yang lain-lain di sini, keterangan. Ya, nah, kalau ada yang perlu kita perhatikan, kita bisa kasih warna merah di sini. Ya, kita bisa kasih warna merah untuk perhatian kita berikutnya. Mungkin terlalu tinggi biayanya. Ya, nah ini. Ya, moga-moga hal-hal seperti gini bisa menginspirasi rekan-rekan sekalian. Kemudian untuk kesehatan anggota keluarga, yang di sini saya nggak sebutkan secara jelas, ini jumlahnya juga relatif sama tiap bulannya. Komunikasi juga, ini menurun ya. Oke. Transportasi cenderung meningkat. Kemudian perawatan mobil dan sebagainya. Nah ini ya seperti gini. Kemudian charity, rekreasi cenderung sempat 1 bulan itu naik ya tinggi ya. 1,2 juta ini juga naik, jadi ada peningkatan untuk rekreasi. Nah ini ada vacation ya, ini jumlahnya besar karena ada vacation di sini ya. Nah elektronik di sini udah didepresiasi ya. Nah ini ada tambahan juga apabila berbeda di sini tulis ya. Ya Motorola CDMA home phone dibagi 5 bulan aja hingga Juli 2011. Jadi kita nanti hanya mendepresiasi 5 bulan. Nah ini langsung begitu sekalian rekan-rekan bikin 12 bulan langsung aja ditulis di rumus-rumus berikutnya ya. Nanti tinggal ditambahkan di sini ya. Nah, kalau itemnya banyak ya otomatis harus nambah baris di bawahnya gitu. Ya, dan juga hal-hal yang lain ya di sini. Ya, tas laptop dan sebagainya. Sehingga
Terakhir kesimpulannya total kas keluar sekian, cenderung sama ya. 5 jutaan, 4 jutaan, 5 jutaan, 5 jutaan hampir sama. Kemudian income netnya cukup banyak waktu itu 5 jutaan, 8 juta, sini ada 9 juta. Nah, savingnya di sini. Nah, ini kebiasaan yang kurang baik ya. Ini savingnya saya taruh bawah. Mestinya saving harus ada di atas ya. Jadi setelah penghasilan net itu saving ya. Jadi saving itu mestinya di bagian ini ya. Sekitar 15 sampai 20% itu di bagian setelahnya ini cash inflow net di sini. Ya, jadi di sini itu mestinya ada saving. Ya, di bagian ini mestinya ada savingnya. Savingnya bukan di bagian yang sisa-sisa ya setelah dikurangi penghasilan. Enggak, apa. Khususnya apabila kondisi perekonomiannya itu normal, bagus ya seperti itu. Ya. Oke, saya rasa ini adalah template kedua yang tanpa budget. Moga-moga bisa menginspirasi dan menambah kreativitas kita dalam mengadministrasi keuangan pribadi kita. Ya, sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Ya.